Tes. Oke, terima kasih kesempatannya ya panitia. Lagi-lagi diundang, semoga nggak bosan ya teman-teman kalau kemarin acara ini ketemu aku, acara ini ketemu aku lagi. Tapi ya dalam, aduh, sorry banget. Mungkin nggak tahu kehabisan ide kali mereka ya, akhirnya udah aku lagi gitu. Tapi ya udah. Teman-teman, saya harap semua dalam kondisi baik ya. Semoga semua kabarnya sehat-sehat. Kita ketemu lagi. Aku Ikan, untuk yang belum kenal. Sekarang sedang kelas, jadi mahasiswa biasa ya. Nggak ada hubungan jabatan apa-apa sekarang. Tapi dalam kapasitasku sebagai mantan pelaku organisasi lah bilangnya, aku selalu punya dorongan untuk sharing apa yang kemarin jadi pengalaman baik, yang kemarin jadi pengalaman buruk, untuk kalian yang juga adalah penerus organisasi-organisasi ini, bisa running organisasi lebih baik nanti di masa yang akan datang. Keren banget ketika aku melihat teman-teman ketika dikasih kesempatan berbicara di Medrex, topik yang kalian pikirkan, topik yang kalian lemparkan itu sudah sangat jauh ke depannya. Sekarang kita tarik mundur dulu ke apa yang sehari-hari kita hadapi di F-College ya. Gimana kita berorganisasi. Karena kita akan lepas teman-teman dari lingkaran organisasi, terutama sebagai calon tenaga profesional gitu. Sebagai tenaga profesional nanti kita akan terlibat dalam organisasi profesi, minimal kita akan terlibat dalam organisasi di tempat kita ditugaskan, organisasi swasta kalau kalian memang berminat, dan lain sebagainya. Jadi penting untuk kita mengerti gimana paradigma atau kerangka berpikir dalam berorganisasi yang benar gitu. Itu sederhananya yang aku sampaikan. Dan lewat forum ini harapannya kita bisa memulai langkah untuk merekonstruksi paradigma kita yang selama ini menurutku ada yang salah dalam kita berorganisasi di lingkungan kemahasiswaan, khususnya dalam konteks melepas rantai sekat identitas untuk merajut integrasi dalam persaingan bebas. Kalau belum ngerti apa yang kalian baca di depan, sabar, nanti kita akan sampai ke sana. Apa maksudnya? Sebelum ke sana, di sini ada yang adalah calon anggota atau sudah anggota aktif dari badan semi otonom. Angkat tangan. Ada yang tidak? Berarti siapa yang tidak, dia belum ikut BSO? Banyak juga. Turun tangan aja. Tapi siapa, organisasi kan wajib ya, semua sudah menjadi atau magang atau daftar ke organisasi, angkat tangan yang sudah? Oke. Ya, itu tadi yang aku bilang. Jadi kalian pasti terlibat dalam organisasi. Dan beruntung ya, selain itu yang ini ya tadi ya. Beruntungnya kita di FKUNER itu punya wadah yang luas, kita punya lautan yang sangat luas untuk ngasih kita wadah dan kesempatan dalam organisasi. Jadi kita manfaatkan hal itu dengan benar-benar baik ya. Nah, kalaupun teman-teman bukan adalah anggota dari BSO atau belum atau masih calon anggota dari BSO, penting untuk ketahui ini ya, karena apa yang akan aku bahas itu lumayan titik beratkan ke badan semi otonom atau BSO ya. Karena itu adalah bentuk dari gimana simulasi organisasi yang punya bidang fokus tertentu di masyarakat. Kalau nggak di sini, mungkin di masa yang akan datang kalian akan ikut tipe organisasi yang demikian yang punya bidang fokus tertentu. Nah, kalian perlu tahu dulu, apalagi ya kalau yang memang sudah tergabung menjadi anggota BSO gitu ya. Pada tahun 2024, berarti 2 tahun lalu ya, BSO kita yang ada 5 BSO itu membentuk suatu MOU tentang ranah fokus atau fokus kegiatan dari mereka masing-masing. Jadi maksudnya gimana? Kita berjanji bahwa 5 BSO yang ada di lingkungan FKUNER ini punya bidang fokus masing-masing, punya ranah masing-masing. TBM fokus kemana, KIH fokus kemana, dan lain-lain sebagainya. Ini ada dan disahkan di ADART kita. Itu kayak kitab sucinya kita dalam berorganisasi di FKUNER itu ya. Nah, saat itu, sebelumnya ini nggak pernah ada sebelumnya. Hal ini belum pernah ada di sebelum tahun 2024.
organisasi berjalan sebagaimana minatnya masing-masing sesuai dengan kondisi masing-masing itu. Tidak ada terikat sama aturan seperti ini. Hanya ada prinsip bahwa sama-sama berjalan dengan memegang prinsip kekeluargaan, itu bahasanya di GBHU. Jadi artinya saling berkolaborasi, itu harapannya. Nah, tapi tahun 2024 disimpulkan bahwa alasan dari terbentuknya MOU itu adalah menjamin efisiensi dari kegiatan kemahasiswaan. Maksudnya gimana? Ketika TBM pegang kekeluargaan, tidak ada overlap dari organisasi lain yang pegang bidang yang sama. Begitupun juga organisasi-organisasi lain. Fokusnya BSO terutama ya. Kalau HM, BEM, mereka kan fokus ke prodi masing-masing atau fokus menjadi perpanjangan tangan dari dekanat. Makanya kita sekarang fokus ke BSO sekali lagi tadi. Itu balik lagi tujuannya disimpulkan tuh seperti itu. Nah, tapi setelah saya lihat kita kan interaksi sama ketua BSO. Ketua BSO adalah angkatan saya juga. Lama-lama kita lihat kecenderungannya ketua BSO itu seperti bukan mengejar efisiensi dari kegiatan kemahasiswaan, tapi cenderung untuk nge-gatekeep apa yang udah mereka bangun dengan tujuan menjamin eksistensi BSO masing-masing. Kenapa seperti itu? Mungkin ini asumsi saya dari obrolan-tongkrongan di BEM nih, mungkin karena merasa terancam karena apa? Mungkin sekali lagi, mungkin karena ada organisasi baru, CIMSA itu masuk tidak lama, berkembang, kemudian muncullah MOU itu satu alasan pertama. Kedua, CIMSA ini alien saat itu bagi organisasi mahasiswa kita, karena dia organisasi yang multifokus kegiatan, nggak satu fokus kayak yang tadi BSO yang aku jelasin ya. Jadi dia punya banyak standing committee, SCO, apalah namanya itu ya. Mereka punya banyak bidang fokus. Mereka berbasis riset untuk melakukan kegiatan, nggak suka-suka aja. Mereka punya integrasi internasional, jaringan internasional. Mereka punya terminologi sistemnya rapi yang tidak pernah ada sebelumnya di BSO. Bahkan BEM pun mengakui bahwa CIMSA ini saat itu masuk ke level itu. Ya kita akui, ya keren lah, gitu. Keren lah. Ya. Kita akui, BEM pun mengakui saya itu kalau keren. Nah, dengan adanya CIMSA ini, ya merasa terancam ya, dan BSO yang lain tadi. Nah, sehingga pada saat itu kalau kita lihat ya pemilihannya lagi, CIMSA yang multifokus ini nggak bisa backslide ya guys, bisa atau ini kesini. CIMSA yang multifokus itu dipaksa untuk merumuskan suatu bidang fokus supaya bisa ikut menjadi BSO di Aftonet. Sampai sana nanti poinnya ya. Jadi BSO yang udah ada nih punya satu bidang fokus, CIMSA mau jadi BSO, kamu harus punya satu bidang fokus. Padahal originalnya dia yang sudah jalan di UI, yang sudah jalan di UGM nggak punya satu bidang fokus gitu loh, ngerti gak sih? Jadi dia diwajibkan untuk lu rumusin dong apa bidang fokus lu, biar sederhananya lu nggak nyenggol kita gitu, nggak nyenggol bidang fokus kita. Nah, di sana kita berpikir kira-kira dari fenomena itu yang saat itu ya tentu atas supervisi BEM ya, itu tetap adalah kita akui di pengurusan saya dan Buni saat itu ya itu atas persetujuan kita berjalan seperti itu. Tapi setelah kita lihat berjalan sekian lama, kita berpikir sebenarnya tepat nggak keputusan kita saat itu untuk membuat CIMSA beradaptasi dengan sistem yang kita punya, gitu kan jadinya? Atau sebenarnya kita salah dan seharusnya kita yang beradaptasi untuk bisa mengakomodasi CIMSA, karena kita kan punya satu bidang fokus jadi. Dan pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa jangan-jangan ini saya sedang ada ketua-ketua organisasi di belakang, jadi ini penting untuk kalian. Nah, next slide ini juga macet nih guys. Help. Nah, jadi muncul hipotesis mungkin nggak semua BSO perlu satu bidang fokus seperti kita sebelumnya. Karena oke lah, sekarang BSO yang lama itu dia bentuknya single fokus hard skill mastery.
atau kita ada khusus ke hard skill tertentu, dia mastering itu. Kemudian harus fokus ke satu social concern, kompak ke kanker, KMPA, ke AIDS dan lain sebagainya ya. Tapi di sisi lain ya, ada organisasi yang kayak CIMSA dan mungkin AMSA atau dengar-dengar, aku kabarnya gimana sekarang ya. Tapi ya beberapa universitas sudah running dan ada AMSA yang multifokus gitu. Nah, kalau aku lihat sebenarnya mereka berdua ini, dua kelompok tipe organisasi ini menurutku akan sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain. Kita di satu sisi yang sudah, aku berani bilang udah jadul gitu ya, satu yang fokus, kita tuh tidak punya atau minim jaringan untuk keluar dari apa gitu, keluar negeri gitu bilang, belajar keluar negeri gitu, mengirim mahasiswa kita untuk exchange itu kita ingin. Nah itu sebenarnya yang ditawarkan ternyata oleh sorry malah nah, ini bisa keluar leser-leser itu, bisa ternyata. Nah, itu yang ditawarkan oleh BSO atau organisasi, let's say organisasi yang baru-baru muncul ini, baru dua yang kita lihat ya, CIMSA misalnya, nggak tahu ISEC mungkin join sini, nggak tahu mungkin organisasi untuk apa ya. Yang mereka tidak punya satu bidang fokus, tapi yang mereka tawarkan adalah peluang untuk mengirimkan mahasiswa atau SDM kita untuk belajar luar negeri, itu yang kita punya. Tapi yang mereka tidak punya, ya apa yang sudah dibangun sama kita yang jadul-jadul ini. Gimana kita punya koneksi ke supervisor kita, konsulen di sini yang membimbing kita. Gimana kita membangun partnership sama mungkin organisasi-organisasi swadaya masyarakat yang lain di lokal di Bali. Gimana partnership kita ke tempat-tempat kita berkegiatan. Itu yang menurutku harusnya bisa dikolaborasikan gitu. Kita karena pada dasarnya kita saling membutuhkan, tapi faktanya selama ini kita terlalu menyekat-nyekatkan batas-batas identitas itu bahwa aku harus begini, kamu tidak boleh seperti aku, kamu harus begini dan lain-lain sebagainya. Nah, sehingga bottom line-nya menurutku adalah selama organisasi itu bisa ngasih peran yang bermakna untuk mahasiswa kita, untuk kampusnya, apalagi peluang kolaborasi untuk BSO-BSO yang sudah ada. Kenapa enggak gitu? Why not? Kenapa tidak diberikan ruang itu? Malah justru dengan ruang fleksibilitas yang kita sediakan, tipe-tipe organisasi ini bisa jadi beragam. Ada yang seperti ini, single fokus, ada yang multi fokus, ada yang berperan untuk hard skill mastery, ada yang berperan untuk memfasilitasi mahasiswa kita untuk pergi keluar dan lain-lain sebagainya. Itu. Nah, mana next slide? Oke. Nah, apa yang sebenarnya aku ingin dari aku sampaikan ini adalah teman-teman, kita bisa membangun iklim keorganisasian yang lebih modern. Jadi kita kemarin tuh banyak buat aturan-aturan sekat-sekat seperti yang aku bilang tadi. Tapi coba kita balik gimana sebenarnya definisi dari organisasi mahasiswa yang ya panduan kita dari Kemendikti, gimana dia memerintahkan kita untuk menjalankan Ormawa gitu. Adalah sesederhana wadah pengembangan potensi mahasiswa untuk mempersiapkan orientasinya satu karir, yang kedua mendorong kemajuan masyarakat, mendorong pengembangan masyarakat. Nah, dengan cukup memegang prinsip ini, menurutku bagaimanapun bentuk organisasinya, selama tadi bisa memberikan dampak yang bermakna dan memberikan ruang kolaborasi, harusnya bisa jalan gitu maksudnya. Nah, kemudian kalau ngomongin tentang identitas atau kalau ngomongin tentang istilahnya gimana kita pengen punya suatu fokus kegiatan, seharusnya itu dicerminkan enggak dari apa yang kita klaim gitu. Ketika MOU dibentuk, itu tuh terjadi akibat dari pendapat dari masing-masing BSO gitu. Saya mau fokus di bidang ini, saya mau fokus di bidang ini, saya mau fokus di bidang ini. Padahal seharusnya ya, identitas BSO itu dibentuk dari apa yang mereka benar-benar lakukan. Kalau misalnya kalian anggaplah BSO TBA,
kalian mengklaim atau kalian berani bilang fokus dalam kegawat daruratan. Terus ada organisasi lain yang mau muncul untuk fokus ke dalam atau mengambil bidang kegawat daruratan juga. Apa yang terjadi sekarang adalah kalian TBM itu, kalian itu tidak boleh mengambil bidang saya. Tapi yang seharusnya menurut saya terjadi, kalian ambil bidang saya berani bersaing kok. Itu maksudnya. Jadi maksudnya ketika kalian benar-benar fokus ke bidang di organisasi kalian masing-masing, ada organisasi lain yang muncul. Kalau memang kalian berani bersaing dan benar-benar fokus di sana, biarkan saja persaingan bebas terjadi gitu. Kita lihat siapa yang lebih baik gitu. Nah, kalau memang tidak berani bersaing secara bebas, lakukan kolaborasi gitu. Nah, kita lihat seperti ini maksudnya. Kalau memang tidak berani bersaing secara bebas, lakukan kolaborasi gitu. Jadi kalau memang merasa terancam, dan kita harus merasa terancam, BEM pun merasa organisasi Cinsasa bagus gitu. Nah, tapi alih-alih berlindung di balik MOU dan GBHO, jadilah gentle gitu, berani bersaing, atau kalau nggak berani bersaing, lakukan kolaborasi sama mereka. Nah, sekarang untuk teman-teman calon-calon organisator dan teman-teman dari BSO, menurut saya kalau kita lihat dari tren beberapa waktu kebelakangan ini, saya bisa rumuskan 3 mungkin inovasi yang minimal kalian bisa lakukan untuk menyelamatkan organisasi kalian agar tidak takut bersaing adalah 3 ini. Kita lihat fenomena yang terjadi kemarin. Pertama, media kreatif. LPM yang hilang LPM yang akhirnya dibubarkan itu korban dari tidak mengembangkan media kreatif mereka. Satu yang wajib kalian kembangkan di organisasi adalah media kreatif kalian. Gimana kalian menyampaikan informasi, gimana kalian fast respon, gimana kalian branding sosial media yang baik, itu minimal wajib kalian lakukan. Kemudian yang kedua adalah orang sekarang udah pengen punya kegiatan itu dengan partner yang jelas. Orang pengen punya kegiatan organisasi dengan partner yang ahli di bidangnya. Jadi ketika kita tidak punya kapasitas tertentu untuk melakukan suatu aktivitas keluar, cari partner yang memang kompeten di bidang itu. Kalian bisa, maksudnya ngomonglah, kita bilang KMPL gitu. KMPL kalau memang mau melakukan suatu kegiatan lapangan, kalau memang tidak bisa sendiri, lakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi di luar yang sudah banyak. Sebenarnya ada Rotary, ada dan sebagainya. Kita bisa lakukan kerjasama dengan bentuk-bentuk itu. Kegiatan-kegiatannya akan jadi lebih jelas. Nah, kemudian yang terakhir adalah sekarang orang masuk organisasi, fokus mereka sudah mulai mau menyusun karir dari sekarang, teman-teman. Jadi kalian sebagai organisasi itu penting untuk bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada anggota-anggota organisasi kalian sesuai dengan bidang ilmu organisasi kalian. Salah satunya sederhana dengan studi banding. Makanya dari tadi kita bilang salah satu organisasi yang maju yang bisa menawarkan student exchange dan tambahan-tambahan ilmu pengetahuan dari luar. Nah, ini 3 tipe inovasi yang menurutku wajib dilakukan kalau misalnya organisasi kalian mau survive apapun bentuk organisasinya gitu. Gitu. Nah, terakhir berarti di next slide deh. Oke, udah lewat juga waktunya, sorry. Nah, jadi itu teman-teman, yang ingin aku sampaikan adalah gimana sebenarnya selama ini paradigma kita dalam berorganisasi itu masih banyak yang kuno, masih banyak terlalu nge-gatekeep apa yang selama ini kita bangun, dan nggak terbuka sama perkembangan yang sebenarnya udah terjadi di universitas-universitas tetangga kita. Makanya kalau dari sekarang kalian yang masih baru jadi calon anggota, yang baru masuk, yang baru magang,
mulai wujudkan iklim organisasi itu yang kolaboratif, yang terbuka atas kolaborasi, yang terbuka atas perubahan. Sehingga kalian itu berorganisasi nanti ketika udah mulai tumbuh kecintaan kalian terhadap organisasi kalian nggak berorganisasi hanya untuk organisasi kalian aja. Berorganisasilah untuk sekitar, berorganisasi untuk komunitas kalian, organisasi untuk Bali, Indonesia, dan berperan secara global. Gitu ya? Oke? Udah habis waktunya. Sekian dari saya. Terima kasih.